Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing Andi Muzawirah Patawari SPD MPD dan juga teman-teman yang telah menonton video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum semua materi dari mata kuliah dasar telekomunikasi. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Farid Nunadil dengan NIM 2502055011029, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika. Baik, langsung saja ke inti pembahasan. Yang pertama, pengenalan sistem telekomunikasi. Telekomunikasi terdiri dari dua kata, yaitu tele berasal dari bahasa Yunani yang berarti jauh, dan komunikasi berasal dari bahasa Latin yang berarti berbagi atau berpartisipasi. Telekomunikasi sendiri berarti proses pengiriman dan penerimaan informasi melalui jarak jauh dengan menggunakan teknologi tertentu. Telekomunikasi mencakup berbagai teknologi, mulai dari telepon dan radio, hingga internet dan jaringan seluler yang memungkinkan komunikasi antara individu atau perangkat yang terpisah oleh jarak geografis. Kemudian ada materi alokasi frekuensi. Alokasi frekuensi dalam telekomunikasi merujuk pada pembagian dan penetapan pita frekuensi radio untuk berbagai aplikasi dan layanan komunikasi. Frekuensi ini digunakan untuk mentransmisikan sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang mendukung berbagai sistem telekomunikasi seperti telepon seluler, siaran televisi, radio, radar, dan internet nirkabel. Selanjutnya ada materi modulasi dan demodulasi. Modulasi adalah proses penggabungan sinyal informasi dengan sinyal pembawa agar informasi tersebut dapat ditransmisikan melalui media komunikasi seperti udara, kabel, dan serat optik. Modulasi ini memiliki tujuan, yaitu memungkinkan transmisi jarak jauh dengan memanfaatkan frekuensi tinggi, menghemat bandwidth melalui pengaturan spektrum frekuensi, menghindari interferensi atau gangguan antar sinyal, meningkatkan kualitas penerimaan dengan menyesuaikan karakteristik media transmisi. Berikut multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing merupakan proses menggabungkan beberapa sinyal atau aliran data menjadi satu sinyal tunggal untuk transmisi melalui media bersama untuk efisiensi penggunaan media transmisi. Sedangkan demultiplexing kebalikan dari multiplexing, yaitu memisahkan sinyal gabungan tersebut menjadi sinyal-sinyal aslinya di sisi penerima, memungkinkan efisiensi penggunaan bandwidth dan manajemen komunikasi yang lebih baik. Adapun jenis-jenis dari multiplexing yaitu frequency division multiplexing, time division multiplexing, code division multiplexing, dan wavelength division multiplexing. Berikut ada materi dari sistem komunikasi radio. Sistem komunikasi radio mengirimkan berbagai sinyal melalui radio. Jenis sistem komunikasi radio yang dikerahkan tergantung pada teknologi yang digunakan. Standar peraturan alokasi spektrum radio, persyaratan pengguna, positioning layanan, dan investasi. Berbagai peralatan yang terlibat dalam sistem komunikasi ialah pemancar, penerima, antena, mikrofon, dan speaker. Dan ada juga elemen penyusun komunikasi radio, diantaranya sumber informasi, pemancar, saluran penerima, dan pengguna informasi. Selanjutnya ada sistem komunikasi serat optik yang bekerja dengan cara mengubah sinyal elektrik mulai dari suara, teks, data, video, gambar diubah menjadi sinyal cahaya kemudian mengirimkannya melalui serat optik. Sinyal cahaya ini ditransmisikan dengan memanfaatkan prinsip total internal reflection atau pantulan internal sempurna, di mana cahaya dipandu di sepanjang inti serat optik tanpa kehilangan sinyal. Setelah mencapai ujung serat, sinyal cahaya diubah kembali menjadi sinyal listrik sehingga bisa dibaca dan diproses oleh perangkat penerima. Kelebihan dari komunikasi serat optik itu, yang pertama, kecepatan transmisinya tinggi, bandwidth-nya besar, kehilangan sinyal relatif lebih rendah. Keempat, keamanan data tinggi, tahan terhadap gangguan elektromagnetik. Kemudian ada kekurangannya, yaitu biaya instalasinya relatif mahal.
mudah rapuh, dan harus menggunakan peralatan khusus ketika melakukan penanganan. Kemudian ada sistem komunikasi satelit. Satelit merupakan suatu objek yang bergerak mengelilingi objek lain dalam suatu lintasan yang disebut orbit. Sistem komunikasi satelit itu sendiri identik dengan sistem komunikasi radio, di mana sistem ini berfungsi sebagai repeater, dalam artian perangkat yang menerima sinyal, memperkuatnya, dan mengirimkannya kembali untuk memperluas jangkauan jaringannya. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya daerah cakupannya yang luas, kemampuan broadcast instalasinya cepat, dan kekurangannya adalah kapasitasnya terbatas, delay, investigasi tinggi, interferensi, dan sumber daya yang terbatas. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, syukran wa jazakumullahu khairan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Sukses.